Oke, selamat malam, Santi. Malam Kak Eka. Malam ya, lama kita tidak live bersama ya, live IG bersama, tapi sekarang kita mulai lagi live IG bersama. Sebelum kita Mm-mm. mulai live IG kita mau disclaimer terlebih dahulu ya, Santi ya. Ya, Itu Santi yang boleh betul kok. sampaikan disclaimernya dulu nih. Oke, selamat malam teman-teman yang udah hadir di live IG malam ini. Hari ini kita akan bahas mengenai OP kena bukber tapi sebenarnya belum punya NPWP gitu ya kok ya. Sebelumnya Iya, saya dan rekan saya Ko Eka dari Solusi Pajak Indo mau disclaimer dulu bahwa apa yang kami sampaikan selama IG Live ini merupakan pendapat kami berdua. Jadi teman-teman nggak boleh jadiin video ini sebagai acuan untuk menjalankan kewajiban perpajakan teman-teman sekalian. Mohon koreksinya jika apa yang disampaikan di sini ada kekeliruan gitu ya kok ya. iya. Oke, Hmm, mungkin saya mulai nih ya kok ya dengan iya, pertanyaan, boleh. kok bisa nih? Kok bisa OP ini nggak punya NPWP tetapi dapat bukti permulaan nih dari DJP, bahkan dari DJP pusat ya kok ya, bukan Kanwil lagi nih. Ya kalau sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya orang yang tidak ber-NPWP ini kan sebenarnya bisa diterbitkan NPWP secara jabatan ya. Jadi secara Mm, jabatan sebenarnya semua orang yang belum ber-NPWP itu bisa diterbitkan NPWP oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini pada mm, saat kewajiban subjektif dan objektifnya itu sudah timbul, sudah ada ya. Jadi ya kapan sih kapan sih kalau kita melihat kondisi pada saat seseorang sudah mulai memiliki penghasilan, dia harusnya kan sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, betul. cuman kalau kita melihat di Indonesia ini kan sebenarnya banyak orang juga yang mungkin sudah memiliki penghasilan, tapi dia belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, karena ada kewenangan menerbitkan NPWP secara Secara jabatan. Nah, jabatan. ini yang jadi menurut saya sih sebenarnya mungkin orang itu bukan belum ber-NPWP ya, tapi mungkin karena kan sekarang NPWP itu sudah bisa memakai NIK ya, Mm, mm, NIK. ya, Nah, mungkin dari sana mungkin jadi orang ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya bukber ya, sebenarnya banyak juga yang saat kemarin PPS itu banyak yang dapat surat, padahal dia belum ada mm, NPWP mm, kan, dapat mm. surat Temuan harta ya kok ya, temuan harta. temuan harta untuk ikut PPS Ikut kan. Kemudian PPS. juga ada yang dikirimkan SP2DK gitu loh, SP2DK. Nah, sebenarnya mereka itu sebenarnya mungkin sudah diterbitkan NPWP secara jabatan. Pada saat ditemukan data, diterbitkan NPWP secara jabatan. Berarti Hmm, pada hmm, saat hmm. mereka menerima surat panggilan atau apa itu sebenarnya mereka sudah ber-NPWP. Cuma ya baru Oh ya, ber-NPWP pada saat ini gitu ya. Nah, cuman kan ya banyak benar-benar. banyak teman-teman kita kan yang ini Santi ya. Pada saat dia merasa belum ber-NPWP, kemudian dia diterbitkan NPWP, mungkin dia merasa kewajiban pajaknya itu baru timbul mulai dari tanggal Sejak NPWP NPWP itu terbit. terbit. Nah, Iya betul, padahal tidak demikian kan kalau di aturannya ya Santi ya. Kalau di betul aturannya betul. kan Jadi, dia bisa mundur 5 tahun kan dari sejak mm, dia diterbitkan NPWP. Jadi kalau ya misalnya kita baru diterbitkan NPWP tahun 2023 nih, berarti kan mm, kewajiban pajak kita bisa dihitung mundur nih. dari Dihitung mundur berarti 2018 ya kok ya. 2022, 22, 22, 21, 20, 19, 18. 19, 18, 5 tahun ini bisa dihitung mundur Ya, nih. Kalau betul betul. bentuknya SP2DK gitu kan. Nah, Mm, atau mungkin SP2 lah. Itu kan sekarang kantor pajak punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, betul. tapi mungkin kalau kita melihat ke KUP pasal yang ke-40, daluarsa satu tindak pidana pajak itu 10 tahun nih. Jadi kalau Mm, orang kenanya bukber,
maka dia bukan lagi 5 tahun nih, mundurnya bisa 10 tahun nih. Lebih lama ya kok ya? Lebih lama. Lebih lama Nah, nih. Karena menurut karena mungkin kaitannya sama kerugian negara kali ya kok ya? Kerugian ya kerugian negara. negara dan yang pasti Eh, temuannya biasa besar-besar kan kalau udah kasus seperti begitu kan. betul, betul. Tapi kalau nggak salah di undang-undang itu kita diperbolehkan pada saat kita sudah menerima bukti permulaan, wajib pajak bisa eh, yang namanya melakukan pengungkapan ketidakbenaran gitu ya kok ya. Oh iya benar, bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pada saat seorang yang terkena bukber itu melakukan tindakan pengungkapan ketidakbenaran, sekarang dendanya tidak terlalu besar ya, sudah hanya 100% sekarang dendanya. Kalau dulu kan, Betul. dulu itu bisa sampai Du- 400% segala macam betul. ya, 300%. Jadi dulu itu lebih berat, tapi kalau sekarang itu 100%. Nah, Mm-mm. sebenarnya ini kalau saya melihat, saya tidak tahu ya bagaimana dengan pengalaman Santi ya. Selama Mm-mm. ini kelihatannya yang banyak terima SP2DK, terutama wajib pajak orang pribadi ini adalah orang-orang yang kemarin belum sempat ikut PPS ya. Betul. Rata-rata gitu kok. Jadi mereka Ya, rata-rata yang yang mungkin sebenarnya mereka ada terima surat himbauan untuk ikut PPS, tetapi mungkin mereka bisa jadi tidak terima aslinya atau tidak baca email nih, karena rata-rata orang dihimbau gitu kan, dihimbau untuk ikut ya PPS, nah ternyata mereka mungkin nggak ikut gitu. Jadi sekarang ada temuan-temuan harta ya dikonfirmasi sama pihak DJP gitu ya kok ya. ya temuan harta dan sebenarnya bukan hanya temuan harta ya. Sebenarnya yang kalau pada saat PPS kemarin yang dikejar oleh Direktorat Jenderal Pajak kan adalah pengungkapan harta ya. Kalau sekarang Iya, sepertinya pada saat SP2DK, SP2 atau bukber bukan lagi pada hartanya tapi pada transaksi, mutasi bank dan lain-lain. Jadi mm, yang ditanyakan adalah mm. lebih ke omset ya. Omsetnya Benar, kalau benar, benar, apakah masih penghasilan ya kok UMKM ya. atau iya atau sudah bukan UMKM. Jadi sebenarnya kalau kemarin yang sudah ikut PPS berarti sudah berkontribusi untuk penerimaan negara dan patut bersyukur ya, patut bersyukur kalau ikut. Tapi Betul. harus ikut PPS-nya yang kebijakan Kebijakan satu apa dua dua. itu Sandu? Kebijakan Kebijakan dua. dua ya, kalau ikut Betul. kebijakan satu dan hanya ikut satu saja percuma ya. Iya, tetap tetap kena yang dari 2016 sampai 2020-nya. Iya, jadi kalau yang sudah ikut kebijakan dua minimal atau 1+2 maka sampai 2020 20 itu semua kewajiban pajaknya sudah clear ya, sudah clean and sudah clear. Kecuali ada diampuni. kecualinya nih. Mm, Iya, sudah diampuni. mm, Kecuali kalau dia ada potong atau dia ada pungut pajak yang dia nggak setorkan. Nah, betul, betul. itu tidak termasuk dalam pengampunan tersebut. Kalau misalnya dia ada pungut PPN, dia nggak setorkan ya, itu beda ya. Betul, Ah, tetap ditagih ya kok ya. Karena kan ini mereka ceritanya sudah mintakan dari pihak lawan transaksi gitu, harusnya disetorkan gitu. betul. Betul. Kira-kira dari Santi sendiri ada perkembangan apa nih yang mau disampaikan juga ke teman-teman kita nih? Iya, mungkin terkait bukti permulaan ya kok ya, karena belakangan kayaknya ada banyak nih yang kena bukti permulaan, entah itu perusahaan atau bahkan pribadi ya kok Eka ya. Nah, sebenarnya triggernya itu kan kemungkinan ada data dari pusat yang menjadi temuan gitu ya. Tapi banyak kan data-data keuangan mungkin kalau pribadi rekening, kalau perusahaan itu transaksi PPN nih biasanya. Nah, terakhir itu ada handle tentang bukber itu masalahnya adalah terkait PPN nih. Jadi PPN sebenarnya bukan bukan transaksi yang fiktif gitu. Ini transaksi benar terjadi, tetapi permasalahannya si lawan transaksi tidak melaporkan dan kitanya belum bayar juga nih ke mereka sebagai bentuk hutang. Nah, jadi itu sekarang yang menjadi potensi nih.
menjadi potensi untuk ditagih. Karena kebetulan PPN-nya sudah kita kreditkan. Tapi itu sebenarnya itu mungkin untuk kondisi-kondisi sebelum e-faktur ya, sebelum memakai web e-faktur ya. Kalau sekarang Sudah kok, justru sudah. sudah ya, Iya, sudah web justru e-faktur, sudah tapi pakai. dia belum store PPN-nya ya. Betul, yang pihak lawan. Pihak lawan transaksi belum store PPN-nya ya. Betul, Berarti kan itu kita sebagai pihak yang memakai jasanya kan kita nggak tahu itu udah dibayar atau belum karena faktur pajak kan bisa terbit tuh kalau udah ada barcode kan. Jadi nggak oh ya ketahuan itu betul. dilapor Dia atau belum gitu. bisa sih berarti yang melawan transaksi yang melakukan itu melakukan satu kebalikan Iya. ya. Jadi dia mungkin sudah lapor SPT-nya terlebih dahulu, mungkin dia lapor SPT-nya nihil untuk masa tersebut, kemudian dia baru upload faktur pajaknya ya. Upload faktur pajaknya sehingga faktur pajak tersebut tidak terlapor ke dalam SPT-nya. Ya, itu. Betul. Nah, sebenarnya itu perlu diwaspadai juga. Tetapi sebenarnya kalau dari pihak kita sebagai lawan transaksi, walaupun mereka tidak melaporkan, asalkan kita sudah bayar nilai PPN-nya, sebenarnya tidak ada tanggung renteng untuk kita. Betul. Gitu. Nah, permasalahannya adalah hutang ke supplier itu belum kita bayar nih kok. Oh, belum dibayar ya. Jadi betul. yang sebelah sana belum lapor, belum bayar ke negara, yang sebelah sini juga belum bayar ke dia gitu. Ke dia ya. Ya. Ya kalau di perusahaan sepertinya kebanyakan kasusnya adalah di PPN ya, di faktur pajak. Kemudian juga walaupun faktur pajaknya ada pembayaran sekalipun, tapi kalau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya TPTS kan, itu kan juga termasuk ya bisa kena juga. Iya, termasuk. Kalau WP orang pribadi, sebenarnya kebanyakan itu kena dari mutasi rekening sih. Mutasi rekening. Jadi kalau dari rekan kita tuh tadi ada ngobrol dia katakan itu banyak wajib pajak itu tidak tahu bagaimana cara penggunaan rekening bank yang baik dan benar gitu kan. Jadi dia betul. Ya kan? Betul. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kalau transaksi sudah lewat rekening bank itu semua terbuka. Betul. Terbuka kan, betul. Terbuka dan suatu saat bisa dibuka lah, suatu saat bisa dibuka kalau dirasa perlu gitu loh. Benar. Ya kan? Jadi benar kok. Teman-teman mungkin tidak bisa lagi kalau kita bertransaksi, kita merasa, oh transaksi saya kecil, atau oh transaksi saya hanya sedikit lah, atau saya transaksi tidak sebanyak orang lain terus merasa aman ya. Tidak bisa begitu ya. Betul. Nanti ya. Betul. Nah biasanya mungkin orang-orang pribadi ini rata-rata mereka yang tadi Ko Eka bilang mereka nggak bisa pakai rekening dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Kadang kan kayak misalnya kita suka kumpul nih sama teman, terus kita makan-makan pakai bayar pakai rekening satu orang, terus nanti rekening yang lain akan transfer ke dia gitu. Nah itu sebagai uang masuk itu kan akan menjadi pertanyaan juga ya Ko ya. Iya, menjadi pertanyaan kan itu omset atau bukan kan. Nah, terus juga sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya banyak wajib pajak itu kurang pemahaman tentang bagaimana sih membayar pajak yang sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan aturan. Sebenarnya kalau misalnya dirasakan bahwa pada saat dia menggunakan NPWP orang pribadi, omset dia sudah mencapai 4,8 miliar, di atas itu kan dia sudah jadi PKP. Seharusnya mungkin sebenarnya pemerintah kan juga ada memberikan kesempatan pada para wajib pajak untuk membuat badan usaha. Betul. Ya kan, misalnya seperti PT Perorangan, PT, CV atau apa, sehingga mereka bisa lebih rapi lah dalam perpajakannya kan, lebih rapi membayar dengan benar sesuai aturan. Sebenarnya ini kan banyak hal yang bisa para wajib pajak lakukan ya, Santi ya.
benar-benar kok. Nah, kemudian nih, kita juga melihat bahwa sekarang ini sedang giat-giatnya nih didengungkan mengenai pemadanan NIK dengan NPWP ya. NPWP, Kalau kemarin-kemarin betul. kayaknya belum terlalu gencar, sekarang makin gencar nih. Benar, karena udah mau mendekati 1 Januari nih kok. Iya, 1 Januari Januari itu 2000. sudah mulai menggunakan NIK nih untuk login ke DJP online. Iya, NIK untuk login ke DJP online. Jadi NPWP 16 digit ya. Betul, NPWP 16 digit. Untuk badan usaha cukup tambahkan 0 di depan ya. benar. Benar-benar Nah, kok. Nah, cuma ada beberapa teman-teman yang mungkin salah kaprah nih mengenai NIK sama dengan NPWP. NIK sama dengan NPWP bukan berarti teman-teman langsung punya NPWP ya kok ya, harusnya. iya, Tetapi iya, tetap teman-teman perlu ajukan NPWP jika memang teman-teman sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tadi awal-awal kok Eka sebutkan gitu. iya. Jadi, tapi kemarin saya coba sebenarnya kan sekarang ada NPWP istri ya. NPWP istri itu yang NPWP-nya sama dengan suami. Kalau kita mau akses DJP online kita dengan NPWP eh, suami itu sudah bisa dengan nik suami. Mm-mm. Tapi kalau Mm-mm. mau akses DJP online dengan nik istri masih belum bisa itu. Kecuali Iya. istrinya adalah yang PHMT ya. Oh iya, Ya betul, mungkin ya, betul. yang mereka melakukan kewajiban Kewajiban perpajakannya masing-masing. tersendiri atau yang pisah harta. Nah, itu mereka punya NPWP sendiri dan nik mereka bisa untuk akses. Tapi kalau yang NPWP-nya yang gabung dengan suami masih belum bisa akses dengan nik istri. Niknya istri, iya. Karena pemadanannya kan pakai niknya suami ya kok ya. Ya, betul. Dan pemadanan itu ada yang otomatis, ada yang harus dilakukan sendiri itu. Iya, Jadi mungkin bagi benar. teman-teman yang belum melakukan pemadanan bisa coba buka DJP online-nya, lihat apakah sudah tertulis valid atau belum. Valid, Kalau belum betul. valid, tinggal masukkan nomor KK dan uh, NIK ya. Nik, Sudah langsung nanti. ya. Kemudian Berarti ini ada, ya gimana Santi? balik lagi nih kok ke bukti permulaan ya. Ya, Bukti permulaan ini kan sebenarnya agak ngerinya karena merupakan tindak pidana gitu ya kok. ya. Nah, selama ini pengalamannya kok Eka, apakah ada sampai wajib pajak yang masuk penjara gitu? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita baca di berita sih ada ya yang saya masuk penjara ya. Tapi kalau yang saya temui selama ini tidak ada sih yang sampai masuk ke penjara sih. Kenapa? Karena kalau wajib pajak yang kooperatif melakukan pengungkapan ketidakbenaran, membayar ke negara, kerugian negara, ya kasus selesai. Karena di pajak ini kan yang pemerintah mau itu adalah menyelamatkan kerugian negara. Jadi kalau wajib pajaknya sudah mau bayar sanksi denda dan lain-lain, ya kasus ditutup gitu loh. Dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran, bukpernya bisa selesai gitu. Jadi tidak akan berakhir di pidana penjara begitu. Itu kalau pidana Oke. penjara kalau memang tidak ada itikat baik dari wajib Dari pajaknya WP ya. ya Kalau kok ya. dari WP gitu. Ya, ya. Sekarang ada yang terkait terakhir-terakhir itu ada isu yang SP2DK tidak ditanggapi langsung naik gitu ya kok ya ke SP2. Itu gimana tuh Ya, tanggapan Ko Eka tuh? ya, kalau SP2DK, kalau menurut saya itu SP2DK itu kan umumnya itu dikirimkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak ya. Cuma kadang-kadang juga kalau kita lihat kadang-kadang surat dari kantor pajak itu bisa tidak sampai ke wajib pajak juga nih, Iya, ya kan? betul, betul, betul. Bisa tidak sampai. Jadi kadang-kadang kalau SP2DK meningkat ke SP2 menurut saya ya dari pihak KPP sebaiknya ya mencoba aktif menghubungi wajib pajaknya terlebih dahulu ya. Lihat respon wajib pajaknya seperti bagaimana gitu loh. Jadi kan
Kalau misalnya wajib pajak dikirimkan SP2DK tidak hadir, nah perlu diketahui dulu nih SP2DK sampai apa tidak kan. Biasa juga kalau kita kayak STP itu kan jarang sekali sampai kan. Bener kok. STP nih, Bener. surat tagihan pajak itu jarang sekali sampai. Tapi Betul. surat tegurannya umumnya sampai. Iya, betul. Itu yang bikin bingung kok. Kenapa STP tidak sampai tapi surat tegurannya nyampe gitu. Nah, surat teguran nyampe kan. Nah, Betul. mungkin STP-nya tidak dikirim, STP-nya keselip atau bagaimana kan. Nah, Iya, kadang betul, juga betul. STP tidak sampai, surat teguran tidak sampai, surat paksanya sampai gitu kan. Iya, benar juga, benar, benar, benar. Nah, Jadi ada tingkatannya ya kok ya? ada Ada tingkatan ya? tingkatannya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau SP2DK yang naik SP2. hmm, ke SP2 Mm-mm. itu mungkin perlu ini juga ya. Sebenarnya antara SP2DK dengan SP2 sih sebenarnya sama, cuma mungkin proses SP2 itu akan lebih detail dan panjang ya. Betul, Kalau betul, SP2DK betul. kan permintaan data dan keterangan, dan kita sebagai wajib pajak ya menjawab sesuai dengan yang diminta penjelasan kan. Kalau udah Betul. SP2 ya berarti pemeriksaan berarti all text ya, semua akan diperiksa. Nah, kemudian juga kalau saya melihat sebenarnya sekarang ini SP2DK yang diterbitkan itu banyak sekali ya, banyak sekali, Banyak kok, banyak. bahkan Mm-mm. banyak sekali. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan banyak terima, orang pribadi juga banyak terima, dan rata-rata itu SP2DK yang sekarang terbit itu mulai dari 2019, 2018 masih ada, 2020 mulai ada, 2021 pun sudah ada juga. Jadi SP2DK ini banyak sekali, dan sekarang sepertinya yang terbitkan itu sistem ya, sistem yang terbitkan, dan kadang-kadang ada SP2DK juga yang pada saat terima SP2DK sebenarnya bukan berarti wajib pajak sudah pasti salah, tidak. Benar, Kemarin saya pernah ada temukan juga SP2DK tentang data dari Bea Cukai. Ternyata data dari Bea Cukainya ada yang tidak tertarik oleh DJP gitu loh. DJP ya. Sehingga ada perbedaan omset. Atau ada yang tertarik double gitu, data yang sama tertarik 2 kali. Ya betul-betul. Makanya sebenarnya SP2DK itu bukan surat tagihan ya kok ya, yang isinya pajak terutang dan harus kita bayar gitu. Tapi kita klarifikasi dulu nih, betul nggak nih data yang ditemukan gitu. Betul. Kalau SP2DK itu belum tentu harus diakhiri atau diselesaikan dengan pembayaran pajak, tapi umumnya memang ada pembayaran pajak yang dilakukan untuk menclose SP2DK. Ya. Tapi memang belum, SP2DK itu beda dengan STP. Kalau STP kan sudah pasti kita harus bayar kan? Benar kok. Ya, kalau tidak mau bayar ya kita minta pembetulan STP gitu kan? Karena kan STP kan kita nggak bisa ajukan keberatan kan? Betul. STP nggak bisa. Kalau SKPKB, SKPKB segala macam baru kita bisa ajukan keberatan. Kalau yang untuk STP kan tidak bisa, kita hanya bisa meminta KPP untuk membetulkan atau kalau atau mengubah atau apa gitu kan. Nah, pengurangan sanksi ya kok ya, pengurangan sanksi. Ya. Kalau disetujui. Kalau disetujui, walaupun umumnya agak berat ya. Benar kok. Dulu pernah kejadian diterima itu terkait STP, penghapusan saksi diterima karena ada COVID. Ya, waktu itu COVID memang ada kalau yang secara massal, ada pengampunan secara massal, penghapusan secara massal, itu biasanya lebih mudah. Tapi kalau yang per masing-masing WP agak berat sih sebenarnya. Benar. Kecuali apabila memang jelas-jelas itu salah terbit ya. Jelas-jelas itu salah terbit. Nah, itu saya pernah punya pengalaman. Jadi ada untuk satu kasus diterbitkan
eh, STP-nya itu STP. 2 kali. Oke, STP, iya, iya, betul. STP-nya, STP 2 untuk kasus yang sama. Nah, Betul, dengan nomor karena yang kita sudah berbeda ya, bayar kok ya? dengan nomor STP yang berbeda. Nah, karena Hmm, hmm, itu bisa dibuktikan sehingga akhirnya STP itu dibatalkan. Nah, kalau yang seperti betul. itu karena kesalahan tulis, kesalahan apa administrasi, itu akan dibatalkan oleh pihak DJP. Nah, Betul. kemudian Sebenarnya ada STP itu apa lagi juga nih? Sebenarnya STP itu Gimana? juga bisa kita confirm ya kok angkanya ya. Karena kan kita sebenarnya tahu nih berapa persentase denda dan berapa lama terlambat bayarnya itu kan sebenarnya bisa kita hitung. Jadi mungkin Bisa. teman-teman pada saat terima STP perlu cek juga tuh, jangan sampai itu double atau jangan sampai itu sebenarnya harusnya nggak ditagih gitu ya kok. Oh ya, perlu dicek kalau misalnya wajib pajak yang kita tangani kan biasanya kita juga cek ya kalau terima STP atau apa Betul, ya. betul. Kita lihat hitungannya benar tidak, terlambat tidak, seperti itu kan. Iya benar kok. Kemudian nih, selain kasus Bukper ini, jadi menurut Santi nih, sebenarnya kapan sih sebaiknya wajib pajak itu ber-NPWP nih? Ini menurut Santi nih. Iya, kalau kita ngomongin secara undang-undang itu kan undang-undang bilang kalau kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu kan kalau subjektif sudah pasti kita semua masuk nih ke dalam syarat itu karena orang pribadi atau badan yang tinggal di Indonesia gitu ya. Nah, Ya, secara betul. objektif yang menerima atau memperoleh penghasilan tetapi yang di atas PTKP. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat gaji terus dipotong PPh 21 daripada PPh 21 yang dipotong 20% lebih tinggi mendingan bikin NPWP gitu kan. Tapi sekarang banyak pengusaha yang udah mengedukasi karyawannya tetapi karyawannya tetap nggak mau nih kok bikin NPWP padahal udah dibilang kena potong 20% lebih tinggi. Masalahnya adalah mereka nggak mau ribet untuk lapor gitu. Padahal lapornya sekarang udah gampang. Ya, kalau untuk karyawan-karyawan terutama yang penghasilan setahunnya di bawah 60 juta kan dengan form 1770 SS itu simpel sekali ya. Simpel Betul, sekali. Nah, betul. simpel Satu sekali. lembar doang ya kok ya. Satu Iya, lembar. simpel sekali betul. Kecuali yang mereka yang penghasilannya di atas 60 juta, nah itu pengisiannya lebih lebih sedikit rumit lah, lebih sedikit rumit atau mungkin pengusaha lebih sedikit rumit. Tapi kalau untuk karyawan yang penghasilan setahunnya hanya 60 juta, di bawah 60 juta sebenarnya simple sekali. Betul, betul. Kemudian eh, kira-kira ada update apa lagi nih eh, untuk perpajakan mungkin di akhir tahun ini? Iya, paling kita kan tahun 2023 ini ada update aturan terkait natura kenikmatan dan juga penyusutan ya kok ya. Nah, ini Ya, nanti rencana kita berdua, saya dan Ko Eka juga akan bikin seminar nih teman-teman, bikin seminar terkait dengan apa sih implikasi terhadap laporan keuangan perusahaan dengan adanya aturan undang-undang HPP yang diturunkan di PMK 66 terkait natura kenikmatan dan juga tentang PMK 72 yang membahas tentang penyusutan gitu. ya. Jadi berbicara tentang natura mungkin boleh kita singgung sedikit. Berbicara tentang natura ini sebenarnya menurut Santi nih, dengan aturan yang sekarang ini, natura boleh dibiayakan, dengan aturan yang dulu itu sebenarnya lebih oke mana nih untuk perusahaan nih? Sebenarnya kalau untuk perusahaan yang kalau saya bilang perusahaan yang kena tarif umum ya kok ya. Tarif umum artinya dia akan memperhitungkan pajak atas laba bersih. Nah, kalau dengan adanya Natura berarti kan biaya perusahaan menjadi lebih tinggi nih yang boleh diakui. Sedangkan kalau dulu kan biaya Natura kita koreksi nih sebagian, ada yang dikoreksi sebagian, ada yang dikoreksi full 100%, nggak bisa jadi biaya. Nah, kalau sekarang sebenarnya menjadi keuntungan perusahaan bisa saving si tarif 22% karena biayanya nambah nih.
Tetapi mungkin dari sisi PPh 21-nya jadi meningkat juga gitu. Iya. Dan ada banyak pengecualian-pengecualian ya, terutama sekarang kalau dulu kan kita misalnya kita tanggung PPh karyawan, Mm-mm. itu kan boleh kita tanggung, setelah itu kita koreksi fiskal kan. Betul, tidak di gross up ya kok ya. Iya, kalau sekarang kan kalau mau seperti itu harus di gross up kan, Benar. karena dianggap semua itu menjadi penghasilan buat karyawan juga ya, pokoknya itu masuk ke dalam kategori natura kenikmatan ya. Betul, betul. Dan kemarin ada lagi saya sempat dengar yang mengenai masalah itu untuk perusahaan. Perusahaan kan kadang-kadang suka mengadakan itu apa family gathering atau apa gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu kalau dari penjelasan petinggi DJP waktu itu family gathering kan katanya boleh dibiayakan semuanya. Tapi kemarin Betul. saya dapat sosialisasi tidak semuanya boleh dibiayakan. Kenapa? Mm-mm. Jadi yang boleh dibiayakan adalah yang ada hubungannya dengan peningkatan kinerja karyawannya. Jadi itu berbentuk seperti pelatihan untuk karyawan, itu boleh. Kalau yang Mm. dinikmati untuk senang-senang bersama dengan keluarga itu tetap menjadi penghasilan buat karyawan. Sama, jadi itu dianggap seperti tanggungan misalnya medical untuk karyawan, sistem reimbursement segala macam itu tetap menjadi penghasilan untuk karyawan. Betul, betul, betul. Nah, Berarti jadi ini mesti jelas tujuan family gatheringnya ya kok ya. iya mesti jelas tujuan family gatheringnya karena nah itu nanti kan jadi menambah penghasilan PPh 21 untuk semua karyawan, nanti dibagi rata kan biayanya, jadi Iya, masing-masing ada betul. tambahan penghasilan berapa. Betul, betul. Betul, betul. Jadi ada Jadi tambahan tunjangan natura ya kok ya. iya, dan juga sebenarnya sekarang yang sedang banyak menjadi bahan perbincangan juga adalah fasilitas mobil segala macam ya. Fasilitas Iya, mobil betul, betul. terutama untuk para direksi atau apa kan itu sekarang juga menjadi sesuatu yang perusahaan banyak berpikir ini sekarang mau diapain gitu kan, mau dimasukkan kemana gitu kan, karena Betul, betul. itu akan mempengaruhi ke PPh 21 high level manajemen itu lumayan ya, Betul, karena betul. semua mulai dari biaya penyusutannya, kemudian biaya servisnya, kemudian Peliharaannya, biaya iya betul. pemeliharaannya, bahan bakarnya itu kan semua akan menjadi penghasilan Betul. bagi si direksi atau pemegang sahamnya. Nah, kemudian apalagi nih update tentang perkembangan peraturan pajak nih Santi yang bisa Iya, disampaikan ke teman-teman. sebenarnya terkait yang natura tadi, eh, sebenarnya nggak semuanya juga ya kok ya, nggak semua natura juga langsung jadi objek gitu. Ada beberapa yang punya batasan-batasan yang dikecualikan gitu. Kayak teman-teman mungkin terima bingkisan itu kan nggak langsung kena pajak nih, nggak langsung Iya, kena PPh 21 gitu ya. Ada batasan-batasan dan ada pengecualiannya gitu. iya, dan juga kalau kita lihat ini sekarang sekarang ini memang dengan ketentuan-ketentuan tentang natura juga tentang yang penyusutan ini membuat perusahaan itu harus menghitung kembali nih Betul, bagaimana melakukan pencatatan di pembukuan perusahaan supaya memberikan hasil yang maksimal ya secara betul, pajak betul. dan secara tax planning yang legal ya, tax planning yang Mm-mm. legal secara pajak lah. Betul, Nah, betul, betul kok setuju. ini ada pertanyaan ini, mungkin kita boleh lihat pertanyaan dari teman-teman ini. Oke, boleh. Dari Saya baca Arif, ya kok dari ya. malam, Pak Eka, Bu Santi, malam juga. Ada pertanyaan dari siapa ya?
Oh, ini ada pertanyaan nih dari spesialis pajak. Mm-mm. Malam Pak Eka, Bu Santi mau tanya soal CV PKP mau diubah ke PT PKP. Mekanisme pelimpahan stok barang dagangan bagaimana ya? Apakah tetap dikenakan PPN? Nah, ini Inbreng ya kok ya? ini ya inbrand. Tapi kalau CV ke PT itu udah beda badan usaha ya menurut saya. CV itu kan tidak ada, CV itu kan tidak perlu ke pengesahan Kemenkumham ya, setahu saya. Betul, betul, betul. Nah, jadi kalau CV PKP mau diubah, sebenarnya itu walaupun namanya sama itu sudah dua badan usaha yang berbeda. Benar. Berarti Nah, mekanismenya jual beli ya kok ya? iya, mekanismenya jual beli. Karena itu kecuali karena saya rasa CV kalau PT menjadi pemegang saham PT mungkin ada ya. Tapi kalau CV karena itu nanti mungkin akan kesulitan memisahkan antara CV dengan OP-nya ya kalau menjadi pemegang saham di PT. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya kalau CV mau diubah ke PT, harusnya kalaupun mau tarik, berarti CV tarik modalnya ya kok ya? Si pribadi tarik modal dari CV dalam bentuk prive. Jadi barang Iya, dagangnya masuk lagi nih ke terus pribadi. Nah, dari pribadi iya, baru setorkan modal ke PT PKP. iya seperti itu sih harusnya karena uh, pelimpahan stok saya rasa tidak bisa dilimpahkan stok seperti ini ya karena kan kecuali kalau orang pribadi ke PT itu kan masih bisa pakai mekanisme inbrank ya kalau CV ke, Inbreng. nah, kalau ini saya rasa tidak bisa ya karena CV itu bukan orang pribadi tapi dia itu tengah-tengah lah Entitas lain gitu ya kok anggapannya ya. entitas lain betul Ya, jadi mungkin mungkin untuk kalaupun hal ini tadi bisa ditanyakan gimana Santi? ya mungkin kalaupun dari CV nih ditarik menjadi prive terus di-inbreng ke PT PKP, nah maka itu Ya, non PPN karena si pribadinya kan tidak PKP. ini ya, tapi kalau ini kan sama-sama PKP ini, sama-sama PKP. Tapi kan masalahnya CV bukan pemegang saham PT ya. PT kan pemegang sahamnya harusnya perorangan ya. Untuk hal ini mungkin bisa untuk masalah CV ke PT ini mungkin bisa tanyakan ke notaris ya. Mungkin mereka lebih mengerti. Tapi sepemahaman saya CV itu bukan badan hukum yang terdaftar di Kemenkumham. Kenapa? Karena kalau kita membentuk PT itu biasa ada namanya pengecekan nama. Tapi kalau kita buat akte CV itu tidak perlu pengecekan nama. Jadi CV itu namanya bisa double-double itu. Jadi dua Hmm. jadi beberapa pihak misalnya ada CV A di Jakarta, ada CV A juga di Jakarta yang lain, kemudian ada CV A lagi di Bandung, itu tidak masalah karena tidak ada Hmm. pengecekan nama. Tapi kalau PT tidak mungkin namanya kembar. Hmm, ya, ya, ya. Ya, ini ada lanjutan pertanyaannya sih kok. Pertanyaannya kalau mekanismenya tarik prive kemudian setor ke PT, bagaimana dengan PPN-nya? Jadi kalau menurut saya sih kalau dari pribadi udah menjadi privenya pribadi, dari pribadi setor ke PT dalam bentuk inbreng karena si pribadi ini bukan PKP maka tidak pungut PPN. Ya, cuman sebenarnya menurut saya kalau seperti ini kan bisa dilakukan jual beli dari CV ke PT ya. Karena kan PPN keluarannya akan jadi PPN keluaran dari CV akan menjadi PPN masukan di PT. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian PPN-nya. Oh ya betul bisa langsung ya kok ya.
Ya, berarti Iya, jual beli biasa pun tidak, mekanismenya ya ya cuma tidak ada kerugian. mungkin ruginya di margin kok. Jadi kan dia harus up margin di CV baru diserahkan ke PT kali ya. Iya, eh, karena kalau mekanisme indirect, saya belum belum pernah tahu ada CV menjadi pemegang saham di PT sih. Mungkin ini perlu tanyakan ke pihak notaris bisa apa tidak gitu hal seperti ini. Hmm. Tapi kayaknya kalau dari notaris sih boleh-boleh aja sih ya menurut saya kok ya jawabannya. Karena satu orang kadang kan banyak yang bikin PT, kadang mereka juga joinan sama yang lain bikin CV atau bikin PT lain gitu kan. Kalau satu orang punya banyak PT sih, ya memang banyak ya. Jadi satu orang bisa buat beberapa CV, bisa buat beberapa Mm-mm. PT. Mm-mm. PT menjadi pemegang saham PT bisa, tapi kalau CV menjadi pemegang saham di PT, belum pernah sih ya, belum pernah. Atau mungkin memang ada kekurangannya di mana, karena kan CV itu, Oh maksud, CV kalau misalnya terdiri dari dua orang, mm-mm. ya kan, tidak ada pembagian atas sahamnya. Kemudian dia menjadi pemegang saham di PT. Mungkin nanti di CV tersebut akan kesulitan waktu dia membagi-bagikan misalnya keuntungan, dividen dan lain-lain. Mm-hmm. Oh jadi kalau justru kalau penangkapannya Koeka ini si CV jadi pemegang saham di PT gitu ya Ko ya? Kalau saya nangkapnya Iya, enggak, jadi dia punya dua, satu punya PT dan satu punya CV. Jadi satu orang ini punya PT dan CV. Jadi dia mau pindahin barang dari CV ke PT gitu kok. pindahin dari CV ke PT. Saya Mm-mm. rasa itu eh, harus jual beli ya. Jual beli ya. Lebih lebih sebenarnya lebih simpel ya kok ya. Lebih simpel Lebih dan simpel lebih jual beli biasa ya. mm-mm. Karena kan eh, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak itu kan kalau misalnya penyerahan Mm-mm. BKP-nya itu kepada makelar, misalnya makelar, nah itu bukan penyerahan kan. Iya, Jaminan utang piutang, contohnya misalnya kayak orang adain akad kredit, kan ada penyerahan ini kan agunan. jaminan utang piutang, nah itu kan bukan Mm-mm. penyerahan barang kena pajak. Kemudian penyerahan antara pusat cabang atau cabang pusat yang ada pemusatan PPN juga. Iya, Kemudian betul. pengalian barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha serta pengalian barang kena pajak untuk tujuan setoran modal. Nah, pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Nah, kalau Iya, misalnya kalau dari PKP ini ke memang PKP secara kok. memang dia ini secara PKP ke PKP itu memenuhi persyaratan, tapi yang menjadi poin yang perlu ditanyakan adalah CV itu pada saat dia menjadi pemegang saham di PT, mekanismenya jadi bagaimana gitu. Karena kan Boleh nggak contoh gitu ya? misalnya saya dengan Santi nih, Mm-mm. saya dengan Santi kita mendirikan CV misalnya. Mm-mm. Di CV itu tidak ada pembagian persentase berdasarkan saham kan. Biasa ada yang persero aktif, persero pasif. Nah, Betul, persero aktif di CV, persero aktif di CV itu kan dia yang bekerja, dia yang lebih sibuk lah, dia yang lebih sibuk. bener. Pada saat CV ini menginvestasikan, ini kalau kita bicara dia menginvestasikan modal ke satu PT, nanti pembagian ke CV-nya jadi bagaimana itu? Kan Iya, betul. biasa kan persero aktif dapat lebih banyak, ya kan? Nah, Betul. kalau dia sudah masukkan CV yang menjadi pemegang saham di PT, persero aktif dan persero pasifnya kan jadi sama-sama abu-abu, nggak kelihatan siapa yang bekerja kan. Betul, betul, betul. Uh,
Oke. Jadi saya rasa kalau yang tadi yang PPN itu mungkin bisa jual beli biasa juga tidak ada masalah. Kok PPN-nya juga tidak rugi lah, tidak rugi PPN kan. Bisa kita kreditkan ya kok ya di PT baru ya. Iya. Kemudian ini ada perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Untuk pembelian BBM dan uang jalan diberikan lamsam tanpa ada nota atau kwitansi siapapun. Apakah bisa dibiayakan secara fiskal? Nah, ini sering terjadi ini. Kalau perusahaan ekspedisi, pembelian BBM dan uang jalan ini biasa ke supirnya akan lamsam kan. Ini Betul. umumnya di pemeriksaan ini kena PPh 21 ini. Ya. PPh 21 DPP 50% nih. Contoh kita kasih ke supir untuk sekali jalan misalnya 2 juta. Nah, itu 2 juta itu nanti dikali 50%. 1 jutanya itu dianggap penghasilan untuk si supir. Nah, nanti Kali 5% dari gitu yang ya, 1 ya. juta itu nanti dikalikan tarif pajak itu. Iya, Apalagi ini tanpa nota atau kwitansi apapun kan. iya. Berarti ya Ya, benar. dianggap sebagai penghasilan supir aja itu. Nah, kalau sudah dimasukkan ke PPh 21 penghasilan supir ya pasti bisa dibiayakan. Betul. Ini Tapi pertanyaan kalau dari Bu misalnya Tristianingsih. ya, tapi kalau misalkan tetap mau dicatat sebagai BBM uang jalan tapi tidak ada nota, ini potensinya akan dikoreksi ya kok ya pada saat pemeriksaan. Iya, potensi dikoreksi. Kemarin pernah ada pemeriksaan juga untuk perusahaan mungkin yang sama dengan Bu Tristianingsih itu memang mereka ada semua bukti-bukti pembelian BBM, kemudian pencatatannya semua rapi dan jelas. Nah, itu memang bisa dibiayakan itu. Betul, betul. Jadi, Sebenarnya selama ada bukti-buktinya masih bisa dibiayakan ya kok ya, karena ini kan berhubungan dengan usaha. Betul, berhubungan dengan 3M juga kan. Jadi biaya-biaya yang berhubungan dengan 3M kan memang boleh dibiayakan ya. Dan saya rasa Bu Tristianingsih bisa pilih 2 nih. Bukti lengkap, biayakan sebagai masuk ke dalam HPP atau kos lah ya. Kalau tidak ada bukti terus diberikan lamsam, ya langsung anggap sebagai gaji saja itu. Gaji kena PPh 21. Betul. Gaji supir. Supirnya dibuatkan NPWP. Ya kan? Oke. Ya. Kemudian ada update apa lagi nih, Santi? Sepertinya sekarang ini surat keterangan fiskal nih, surat apa nih? Oh ya. Sebenarnya sekarang ini udah nggak dari pajak belum ada update apa-apa lagi selain terakhir yang natura kenikmatan dan penyusutan ya kok ya. Iya betul, belum ada update lagi. Cuma mungkin sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan inilah untuk mengurus apapun itu butuh surat keterangan fiskal itu. Betul. Sekarang perpanjang akte segala macam itu butuh surat keterangan fiskal. Jadi kalau ada salah satu pengurus pemegang sahamnya yang ada utang pajak belum lapor SPT itu aktenya tidak bisa diperpanjang itu akte perusahaannya. Kemudian urusan-urusan yang lainnya pun akan terbengkalai itu. Betul. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih surat keterangan fiskal itu apa kok? Oh ya, surat keterangan fiskal itu jadi prosesnya tidak perlu ke kantor pajak, bisa dilakukan secara online. Jadi cukup masuk ke info KSWP, lalu minta surat keterangan fiskal. Nah, surat itu nanti kalau kita proses dan kita tidak ada tunggakan pajak, tidak ada sudah lapor SPT dan lain-lain, itu akan langsung keluar. Bisa ada terbit masalah. ya, Surat keterangan fiskal itu berlakunya cuma 1 bulan ya. Betul. Jadi teman-teman sebelum download surat keterangan fiskal, nanti di bagian bawah kalau udah kita pilih surat keterangan fiskal, nanti ada di bagian bawah yang item-item yang terpenuhi atau tidak. Nah, yang tidak terpenuhi itu biasanya ada keterangan lebih lanjut tuh. Kayak misalnya ada utang pajak, nah diminta untuk hubungi AR gitu.
Aduh, ini ada dari Bu Tristianingsi. Ya kok pas SP2DK dapat koreksi full kemarin. Koreksi full maksudnya apa nih? Maksudnya Itu dikoreksi yang tadi semua ya? kok. Iya, karena Berarti nggak ada dikoreksi nota. ke badan semua ya? Ya, sebenarnya mungkin kalau kena koreksi full full begitu, kalau bisa dijelaskan itu minta dikenakan PPh 21 saja ya, jangan ke badan ya. Karena kan itu Iya, betul. memang memang diterima oleh Si supir kan. supir. Benar-benar. Dan memang kalau ekspedisi itu agak ini sih, banyak biaya-biaya yang memang tidak ada buktinya. Saya rasa Betul. semua ekspedisi alami hal yang sama ya, karena kan di ya sepanjang perjalanan itu banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Betul, betul. Terkadang juga supirnya juga kan kurang ngeh gitu ya kok ya. Kalau misalnya dia isi Iya, bensin harus minta nota gitu. Terus mereka di iya. tol perlu tarik karcis tol itu kan mereka itu nggak aware gitu. Oh iya, itu dari Bu Kristianingsi sudah jawab itu kurang PPh 21-nya kok ya. Memang benar. Biasanya umumnya akan diarahkan ke sana, ya kan? Arahkan ke sana. Benar-benar. Jadi tapi kan kalau PPh 21 untuk itu biasa cuma kena 5% kali DPP 50% ya 2,5% lah ya. Betul. Harusnya masih oke lah. Ada tambahan lagi Santi yang lain mungkin? Kalau dari saya sih belum ada ya kok ya. Karena update terakhir ini juga belum ada update apa-apa nih dari DJP. Ya belum ada update apa-apa. Mungkin sekarang DJP tidak sedang banyak mengeluarkan aturan karena kemarin-kemarin di awal tahun sudah banyak mengeluarkan banyak aturan ya, banyak Betul. aturan perubahan di undang-undang KPP ya, Betul. banyak Dari 2022 ya kok ya. perubahan-perubahan. Benar-benar. Betul. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi nih. PMK 66 beban penyusutan yang dihitung sebagai PPh 21 dalam pelaporan PPh 21 perlu dimasukkan sebagai bruto atau hanya sebagai komponen perhitungan saja. Itu ini mungkin maksudnya di PPh 21 yang 1721A1 ya. Itu kan ada, benar nggak maksud pertanyaannya seperti itu? Itu kan ada bagian yang di 1721A1 ada bagian yang natura itu kan ya. Natura atau kenikmatan, betul. Masukin di situ. Iya, Tapi sebenarnya ada. jadi komponen bruto sih kok. Iya. Jadi komponen bruto. Iya. Jadi kan menambah income dia, menambah penghasilan dia kan. Betul. Hmm. Jadi nanti mungkin maksudnya bruto itu apa diakui sebagai beban gaji atau tetap sebagai beban penyusutan? Kalau saya sih lebih prefer tetap ke beban penyusutan tapi di areanya beban gaji. Jadi nanti ada Iya, dua beban penyusutan nih. iya beban penyusutan strip eh, Natura. gaji, nah natura gaji begitu ya. Nanti juga kan Iya, seperti di accountingnya kita planningnya juga sebaiknya dipisah-pisahkan ya. Yang betul. Betul. mana yang Jadi dikenakan pajak, mana yang tidak kan. betul. Jadi nanti pas kita ekualisasi kan jadi lebih gampang gitu ya kok. Iya betul, karena nanti penyusutan di SPT tahunan kan ada total penyusutan, jangan sampai nanti antara laporan keuangan dengan yang kita isi di penyusutan, kemudian juga yang di lampiran satu A ya Satu A, penyusutan betul. nggak ada yang sama gitu kan. Benar-benar. Nah, itu nanti Oke, mungkin jadi pembahasan kita di seminar yang akan kita adakan mungkin di akhir tahun kali ya kok ya. Lebih iya detailnya. di akhir tahun sebenarnya. Kemudian tambah lagi, apakah ada oh dari Bu Tristianingsi lagi, tambah lagi, apakah ada aturan atau ketentuan yang mengatur untuk 50% kali DPP kali tarif 21 karena pas SP2DK langsung dihitung full DPP kali 5%. Ya itu sebenarnya tidak ada aturan ya,
tidak ada aturan seperti ini, tapi ya itu sebenarnya Tapi memang kalau pemeriksaan dia akan langsung kali bruto dikali 5%. Jadi makanya sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu, kita udah melamsam dan nggak akan